malam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Langsung mengalami dampaknya. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan swasembada beras seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Krisis pangan yang melanda beberapa negara, termasuk Malaysia dan Jepang, menjadi pengingat bagi semua negara untuk lebih serius dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga meningkatkan cadangan beras nasional. Pemerintah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog selalu cukup untuk menghadapi situasi darurat atau potensi lonjakan harga. Cadangan beras ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas harga di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras. Upaya mereka untuk menambah pasokan melalui impor terhambat oleh harga yang semakin mahal di pasar internasional. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Krisis beras di Malaysia juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang pentingnya investasi di sektor pertanian. Aturannya, strateginya yang jitu luar biasa Bapak Prabowo. Nanti merah putih. Indonesia akan terang benderang. Seperti di Nirwana. Oke, nah kita simak pidato Bapak Prabowo saat diundang untuk memberikan pemaparan kepada kader-kadernya Partai Demokrat. Di situ juga ada tokoh mantan Presiden Bapak SBY dan juga Menteri tim Merah Putih yaitu Bapak AHY dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Gitu. Ada canda tawa di situ. Ada apa namanya? Ada sempat simbolisasi keakraban sesuai hubungan antar partai selalu bersatu, gotong royong, saling mendukung. Ya, itu juga hadir juga ada Bu Maharani ya. Oke, kita simak seperti apa pidato Bapak Prabowo. Studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar. Saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa?
Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Ya, beberapa hari kemarin banyak media elektronik yang memberitakan kabar bahwa banyaknya yang berdemo mahasiswa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ada beberapa satu tokoh yang membangkitkan semangat mahasiswa, membakar semangat mahasiswa untuk berdemo dengan judulnya Indonesia Gelap. Nah, dari sini kita tahu dan sadar setelah Bapak Prabowo mengambil kebijakan strategi swasembada pangan dan memberikan aturan yang sangat tegas dan berdampak kepada negara lain seperti Malaysia ini. Justru yang gelap itu negara lain. Nah, Indonesia sekarang menuju yang sangat cerah, yang sangat terang, bahkan benderang. Itulah kebijakan Tim Merah Putih Indonesia. Atas kebijakan Bapak Prabowo, mungkin semua akan berdampak kepada negara-negara lain atas aturan-aturan yang akan diberlakukan. Makanya kalau masih ada yang menyebutkan bahwa Indonesia gelap, ya memang mungkin mereka sendiri pikirannya yang gelap. Ya, kalau menurut saya orang awam, menurut Indonesia gelap yaitu menurut bagi orang yang korupsi, bagi orang yang sakit hati, bagi yang orang tidak pro pada pemerintahan Bapak Prabowo. Memang keadaan sosial kita Indonesia ini sangat sulit pekerjaan, sulit bahan pokok mahal ya. Nah, apakah masa kesulitan ini hanya dirasakan saat ini saja, sebelum zaman Bapak Prabowo? Nah, sebelum presiden yang memimpin Indonesia, apakah merasakan hal yang sama sampai sekarang? Ya sama aja, sama saja. Pemimpin sebelum Bapak Prabowo juga mungkin ya namanya sebagai rakyat kecil ya mungkin ada banyak keluhannya ya. Itu semua butuh proses panjang. Makanya seperti Bapak Prabowo sampaikan, kita harus fokus membangun swasembada pangan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan segala macam. Nanti akan yang menikmatinya itu adalah orang-orang yang penerusnya, orang-orang yang muda. Dan syukur-syukur Bapak Presiden Prabowo umurnya sampai ke 96 menurut pribadinya sendiri. Ya, kita doakan semoga Bapak Prabowo semoga sehat selalu, panjang umur dan 2 periode. Kalau bisa nanti sama Kang Deddy Mulyadi wakilnya. Inilah guys, itu salah satu contoh dampak ketika
ketegasan Bapak Prabowo mengambil sikap, mengambil strategis, aturan yang ketat, yang tegas, yang akan berdampak kepada negara lain. Ya, contoh seperti Malaysia, itu sudah gelap atas krisis beras, susah beras, suasana pangannya tidak terkontrol, hanya mengandalkan impor. Makanya Malaysia membutuhkan bantuan Indonesia, negara kita yang subur. Ya, itu pemotongan anggaran, penghematan. Tujuannya untuk untuk ketahanan pangan. Karena penting, ketahanan pangan itu adalah untuk kebutuhan semua manusia. Semua derajat manusia. Tidak ada ukuran manusia, yaitu pangan nomor 1. Ya, makanya Prabowo sangat luar biasa. Jangan dianggap misalnya tingkah laku kayak karena kecil, bukan. Diusuk Bapak Prabowo itu legowo. Itulah ciri khas Indonesia. Selalu bercanda, selalu humoris, ya kan? Kita ini murah senyum, negara murah senyum. Negara budaya yang murah senyum, ada adat budaya sopan santun. Yang penting kita kinerjanya. Ya, channel Pak Dukung, Pak. Channel saya Cara Kagak channel Pak Dukung. Tuh, ya jangan lupa subscribe and subscribe. Oke, makasih ya. Jangan minta royalti ya, Pak ya. Terus.